Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara-cara yang dilakukan dalam mengerjakan Excel modul 6, yaitu Determination of Material Handling Equipment Cost dan From to Chart atau FTC. Adapun langkah-langkah pengerjaannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, itu ada penjelasan mengenai study case, lalu yang kedua, itu ada perhitungan centroid, lalu yang ketiga ada perhitungan rectilinear. Kemudian yang keempat, di sini kita ada perhitungan material handling cost, dan yang terakhir di sini kita akan membuat from to chart atau FTC. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai study case pada modul 6A. Study case pada modul ini yaitu perusahaan PFT menggunakan troli sebagai material handling equipment untuk memindahkan material dalam memproduksi mesin espresso, mulai dari receiving atau penerimaan, kemudian GBBU atau gudang bahan baku utama, GBBP yaitu gudang bahan baku pendukung, kemudian lantai produksi hingga pada tahap pengiriman. Pada modul 6A ini kita akan menghitung berapa biaya material handling yang harus dikeluarkan perusahaan PFT untuk memproduksi mesin espresso, di mana biaya depresiasi untuk MHE adalah sebesar Rp440.000 dengan waktu kerja selama 20 hari per bulan, di mana terdiri dari 8 jam kerja per hari. Kemudian untuk biaya perawatan MHE adalah sebesar Rp270.000 untuk mengganti satu set roda troli per tahun dan biaya Rp30.800 per bulan untuk lubrikan atau pelumas. Oleh sebab itu, kita di sini akan membuat pola aliran menggunakan from to chart. Selanjutnya kita akan membuka sheet distance between facilities. Nah, pada sheet ini kita akan melakukan perhitungan jarak antar fasilitas. Di sini terdapat beberapa tabel. Yang pertama itu ada resume of initial layout, kemudian yang kedua ada centroid, yang ketiga ada resume of MHE unit load chosen, dan yang terakhir ada calculating distance. Selanjutnya di sini kita akan mengerjakan tabel resume of initial layout. Nah, pada tabel ini untuk bagian initial layout ini kita akan melihat pada sheet modul 5A pada initial layout. Nah, di sini kita hanya perlu mengelingkannya saja. Untuk fasilitiesnya di sini inisial AA, fasilitiesnya adalah CNC milling. Sini kita tinggal melakukan drag. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencari nilai X1, X2, Y1 dan Y2. Di sini saya akan mencontohkan pada inisial AA. Untuk inisial AA, di sini kita membuka study case pada modul 5A yaitu pada sheet initial layout. Di sini kita mencari terlebih dahulu bagian AA berada pada lingkungan yang mana. Nah, di sini cara membacanya, di sini yang berwarna biru tua ini adalah initial layout AA. Nah, untuk cara menghitungnya yaitu di sini dimulai dari 1 sampai berakhir di angka 7. Sehingga X1 dan X2-nya adalah 1 dan 7. Untuk Y1 dan Y2-nya di sini kita melihat ke samping. Di sini dimulai dari angka 8 dan berakhir di angka 13. Selanjutnya di sini saya akan mencontohkan pada initial layout yang AB. Untuk AB di sini kita melihat ke atas terlebih dahulu. Di sini dimulai dari angka 7
dan berakhir di angka 15. Selanjutnya untuk Y1 dan Y2-nya di sini dimulai dari angka 8 dan berakhir di angka 15. Untuk AC cara pengerjaannya sama seperti sebelumnya, dan ini dikerjakan sampai semua initial layout terisi. Selanjutnya kita akan mengerjakan pada tabel centroid. Untuk initial dan facilities di sini kita bisa mengelingkan dari tabel resume of initial layout. Untuk mencari nilai X, di sini kita menggunakan rumus centroid, yaitu X1 ditambah X2 dibagi 2. X1 ditambah X2 bagi 2. Selanjutnya untuk Y-nya adalah untuk centroid Y, di sini rumusnya sama, yaitu Y1 ditambah Y2 dibagi 2. Selanjutnya untuk AB itu sama. Di sini kita tinggal drag saja. Nah, berikut adalah hasil yang akan diperoleh dari cara menghitung centroid. Nah, setelah kita mendapatkan angka dari X dan Y, di sini kita akan mengerjakan tabel resume of MHE unit load chosen. Untuk resume of MHE ini kita bisa melihat pada tabel modul 4A pada bagian unit load. Di sini kita mencari from to dan MHE need unit load. Untuk menentukan from to dan itunya, di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu. Di sini yang terpilih adalah unit load 137. Oleh sebab itu, di sini kita akan mengelingkan dengan unit load dari faktor 137. Bagian ini. Kemudian untuk MHE unit load-nya itu berada di sebelahnya. Di sini kita tinggal drag ke bawah. Untuk tabel resume of MHE unit load chosen sudah selesai. Selanjutnya kita akan mengerjakan calculating distance. Untuk from to dari calculating distance ini, kita mengelingkan dari modul 4A pada sheet determine maximum unit load. Untuk part name-nya itu ada di sebelah dari determine maximum unit load. Di sini kita hanya perlu untuk drag-nya saja. Selanjutnya untuk pengerjaan rectilinear ini, rectilinear distance, di sini kita menggunakan rumus yaitu ABS X from dikurang X2 ditambah ABS Y from dikurang Y2. Jadi di sini untuk from-nya untuk contoh ini adalah di REC dan 2-nya di IBBU. Maka pengerjaannya adalah ABS pada bagian sini untuk Y-nya X-nya terlebih dahulu
X from dari REC to GBBU. Maka di sini untuk REC-nya REC dikurang GBBU ditambah ABS dari REC dikurang GBBU. Dikarenakan untuk bagian calculating distance from to REC to GBBU cukup banyak, maka di sini kita bisa melakukan penguncian rumus. Dikarenakan REC to GBBU-nya di sini mulai dari bottom base sampai ke lower tube. Nah, setelah dikunci kita tinggal menerikkannya saja. Selanjutnya di sini saya akan mencontohkan pada REC dan GBBP. Yaitu rumusnya sama, yaitu ABS membuka X from maka REC to GBBP. REC dikurang GBBP ditambah ABS REC dikurang GBBP. Dikarenakan REC to GBBP nya dimulai dari bolt LM12 sampai ke cap nut M8, sehingga di sini untuk mempercepatnya di sini kita tinggal melakukan penguncian. Dikarenakan untuk jaraknya itu sama saja, karena perpindahannya itu dimulai dari REC sampai ke GBBP. Yang membedakan hanya materialnya saja. Selanjutnya untuk GBBU dan A, di sini saya akan mencontohkannya. Di sini kita menggunakan rumus ABS juga, yaitu GBBU ke AA. Maka di sini kita akan mengurangkan GBBU dikurang AA ditambah ABS GBBU dikurang AA. Di sini kita mendapatkannya angka 74. Di sini ketika kita melakukan penguncian itu tuh hanya bisa ketika perpindahan materialnya itu sama, yaitu seperti dari REC ke GBBP. Di sini ada 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini ada 6 kali pemindahan, hanya perbedaan material, sehingga di sini kita dapat menderekkannya saja. Nah, untuk pengunciannya ini dilakukan dikarenakan jarak perpindahannya itu sama, yang membedakan hanya material saja. Nah, di sini untuk mempercepat, sini saya sudah membuatnya terlebih dahulu. Nah, seperti berikut. Selanjutnya untuk total frekuensi ini terletak pada sheet modul 4A pada determine maximum unit load. Sini kita tinggal mengelingkannya saja. Dan didapatkan angka sebagai berikut. Nah, untuk dari bagian total frekuensi, di sini kita memerlukan tambahan pengkalian. Nah, di sini kita harus melihat dari M high needed unit load
Di sini semuanya satu, maka kita tidak perlu mengkalikannya. Akan tetapi apabila ada unit load yang menggunakan unit load 2, maka harus dikali 2, yaitu yang pertama ada CP dan DD. Sini kita mencari dari CP ke DD. Bisa kita lihat, nah di sini ada CP ke DD, maka unit loadnya di sini dikali dengan CP DD kali 2. Selanjutnya untuk DC dan DD di sini dikali 2. Selanjutnya untuk DD dan W dikali 2, dan W dan C dikali 2. Nanti apabila pada sheet teman-teman terdapat MHE-nya yang ada 2, maka harus dicari from to-nya dan disesuaikan dengan resume of MHE unit load chosen-nya. Selanjutnya untuk menghitung travel distance of material handling, di sini kita tinggal mengkalikan rectilinear distance dikali frekuensi. Di sini kita hanya tinggal mendekannya saja. Dan untuk totalnya, di sini kita menggunakan rumus sum. Dan didapatkan totalnya yaitu sebesar 14.427. Ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara pengisian sheet material handling cost. Nah, di sini ada calculation of material handling equipment cost, yang dimana di sini ada material handling equipment. Untuk depreciation-nya ini teman-teman bisa dapatkan dari sheet investment cost dari modul 4B-nya teknik. Begitu. Di sini teman-teman dapat memperoleh harga depreciation-nya itu dari sheet investment cost modul 4B teknik. Kemudian di sini ada working days per month, yang dimana teman-teman bisa dapatkan dapat teman-teman link dari routing sheet di sini. Dan jangan lupa untuk dibagi dengan 12. Kemudian untuk working hours per days-nya itu 8. Oke, baik. Untuk maintenance cost-nya itu kita menggunakan satu set wheel trolley dan lubrikan. Di sini untuk cost of maintenance-nya bisa teman-teman memperoleh dari based on internet, dan jangan lupa untuk dimasukkan ke search maintenance cost pada tabel berikut. Di sini untuk harga satu set wheel trolley ini kita memperoleh sebanyak 135.000 dibagi dengan 12 dan dikali dengan 2. Karena 12 ini per tahun ya. Dan dikali dengan 2. 2 ini kita memperoleh dari unit load unit load yang terpilih.
karena di sini unit load yang terpilih yaitu 137 dengan waktu 344, maka di sini MHE yang didapat yaitu 2. Maka dari itu, untuk satu set build trolley-nya itu dikali dengan 2. Kemudian untuk lubrikannya, itu pelumasnya kita mengasumsi harga sebesar 30.800. Kemudian di sini karena produk kita tidak menggunakan listrik, maka harga electric cost-nya tidak ada. Kemudian untuk operator cost-nya di sini berdasarkan dari UMK location yang terpilih, dan jangan lupa dikali dengan banyaknya MHE yang terpilih. Karena di sini UMK yang terpilih yaitu Kabupaten Bandung, maka UMK Kabupaten Bandung dikalikan dengan MHE yang dipilih sebanyak 2 MHE, dan hasil yang diperoleh yaitu 6.278. Kemudian di sini untuk depreciation di sini teman-teman dapat memperolehnya dari depreciation dibagi working day per month dan dikali 12. Jangan lupa dikali 12. Depreciation dibagi dengan working days per month dan dikalikan 12. Dan untuk maintenance cost-nya, teman-teman dapat memperoleh dari rumus sebagai berikut. Total of maintenance cost per month dibagi working days per month. Kemudian untuk electric cost-nya, karena kita tidak mengeluarkan harga listrik, maka electric cost-nya itu tidak ada. Untuk operator cost-nya dapat teman-teman peroleh dari operator cost dibagi dengan working days per month. Operator cost dibagi dengan working days per month. Untuk total cost-nya, teman-teman dapat memperoleh dari depreciation ditambah maintenance cost ditambah electric cost ditambah dengan operator cost. Kemudian untuk total distance-nya, teman-teman dapat memperoleh dari total travel distance of material handling pada sheet sebelumnya.
Kemudian untuk material handling cost-nya, teman-teman dapat memperoleh dari total cost dibagi dengan total distance. Total cost dibagi dengan total distance. Kemudian untuk from to di sini teman-teman dapat memperolehnya dari link sebelumnya ya. Untuk travel distance of material handlingnya juga teman-teman dapat melinknya dari sheet sebelumnya. Untuk material handling cost-nya teman-teman bisa dapatkan dari sini, yaitu sebesar 22,13. Untuk material handling cost-nya teman-teman dapat untuk material handling cost-nya itu teman-teman dapat memperoleh dari perkalian travel distance of material handling dikalikan dengan material handling cost per meternya. Travel distance of material handling dikalikan dengan material handling cost per meter, dan jangan lupa untuk material handling cost per meternya teman-teman kunci terlebih dahulu. Oke. Dan jangan lupa untuk totalnya dan jangan lupa setelah teman-teman peroleh semuanya, teman-teman melakukan analisis of material handling cost pada sheet material handling cost. Masuk ke sheet pengerjaan from to chart. Untuk pengerjaannya kita bisa link ke sheet sebelumnya, yaitu material handling cost. Pada sheet material handling cost kita lihat pada kolom from to yang pertama ada REC ke GBBU. Karena dari REC ke GBBU itu lebih dari 1, maka di sini kita bisa sum dengan sum seluruh REC ke GBBU. Selanjutnya kita lihat di sini setelah REC ke GBBU ada REC ke GBBP. Maka kita lihat di sini REC ke GBBP. Kita isikan di sebelah sini dengan sum. Kita pilih yang REC ke GBBP. Setelah itu kita lihat lagi di sini ada GBBU ke AA. Karena hanya ada 1, maka kita bisa langsung link GBBU ke AA. Kita isikan di sebelah sini, teman-teman.
Begitu seterusnya untuk pengisian kolom from to chart. Jika kolom from to chart sudah terisi semua, maka kita langsung ke paling kanan. Kita jumlahkan untuk setiap barisnya. Kita langsung drag sampai bawah. Setelah menjumlahkan seluruh baris setiap barisnya, maka kita jumlahkan pula untuk setiap kolomnya. Kita drag ke sebelah kanan. Selanjutnya kita harus menjumlahkan antara penjumlahan setiap kolom dan barisnya. Dan kita juga harus cek untuk penjumlahan di setiap kolomnya, dan penjumlahan setiap kolom dan setiap baris harus sama. Kita cek. Apabila sudah sama,